Pujaan Hati Sang Tuan Muda episode 25. Irina masih sibuk membuatkan minum para tamu yang merupakan teman-teman sosialita ibu Kevin. Dewi sendiri yang meminta Irina melayani para tamunya dan tak membiarkan pelayan rumahnya membantu. Sedangkan Irina dengan senang hati membantu sang ibu mertua tanpa tahu bahwa rencana Dewi adalah untuk merendahkannya. Tamu undangan Dewi memang tak banyak, hanya beberapa teman-teman sosialitanya, dan hadir juga Maharani di sana. Entah kenapa melihat Maharani membuat Irina merasa sedikit malu dan kurang nyaman. Dewi tampak begitu menyayangi Maharani, menyanjungnya di depan semua teman-temannya. Hubungan Dewi dan Maharani tampak sangat dekat, meski mereka batal menjadi sepasang menantu dan mertua. Jadi Jeng, bagaimana kelanjutan hubungan Kevin dan Rani? Tanya salah seorang teman Dewi ketika Irina datang menjuguhkan makanan ringan. Hubungan mereka sangat baik, bukankah begitu Rani? Dewi menjawab sembari bertanya pada Maharani. Dan pernikahan mereka yang sempat tertunda akan segera dilaksanakan. Loh, bukannya Kevin sudah punya istri ya? Saya dengar gosip dari sosial media. Itu hoax. Kevin gak mungkin menikah dengan anak pengasuhnya sendiri. Dewi menjawab cepat. Loh, jadi yang model itu anak seorang pengasuh toh? Tanya teman Dewi tanpa menghiraukan Irina yang ada di sekitar mereka. Ya, anak majikan gak akan mungkin menikah dengan anak pengasuh kan? Dewi seakan sengaja memperjelas semuanya. Hahaha, ya mimpi kali Jeng. Irina tak lagi sanggup mendengarkannya. Ia segera menyelesaikan apa yang dia lakukan kemudian kembali ke dapur. Irina sangat sedih, tapi sungguh dia tak ingin menangis. Ingat, dia harus tetap bahagia demi bayinya. Sesekali Irina menghela napas panjang untuk menenangkan dirinya sendiri. Pada saat itu, Irina tidak sadar rupanya Maharani mengikutinya sampai ke dapur. Jadi, seperti ini keadaanmu sekarang? Menyedihkan sekali. Maharani membuka suaranya, dan Irina mengangkat wajahnya menghadap ke arah Maharani. Apa yang kamu inginkan? Aku sudah meminta maaf padamu saat itu. Irina mencoba untuk bersikap tenang dan tegar. Dia tak ingin memiliki masalah lagi, apalagi dengan Rani di rumah ibu Kevin yang jelas-jelas mendukungnya. Gak ada, cuma kasihan saja dengan keadaanmu sekarang. Maharani mencibir. Merebut tunangan orang, tapi tetap tak bisa bahagia. Lanjutnya lagi. Rani, aku sudah minta maaf. Aku tahu apa yang kulakukan sangat jahat dan egois. Hanya permintaan maaf tak cukup mengobati rasa sakit hatiku dan rasa malu keluarga kami. Maharani berseru pada Irina. Irina menghela napas panjang. Aku akan berusaha membuat Kevin kembali lagi padamu setelah bayiku lahir. Oh ya? Apa jaminanmu? Irina diam. Dia tak memiliki jaminan apapun. Mungkin dia memang bisa meminta berpisah dengan Kevin. Tapi Irina tidak yakin bahwa Kevin mau berpisah dengannya setelah apa yang sudah terjadi di antara mereka. Aku dan Kevin tak saling memiliki rasa. Aku akan meminta berpisah dengan dia secara baik-baik setelah bayiku lahir, karena aku ingin bersatu kembali dengan orang yang kucintai. Jika kami sudah berpisah, maka tugasmu hanya kembali menarik Kevin hingga masuk ke dalam pelukanmu lagi.
Aku tidak bisa menjanjikan apapun tentang hubunganmu dengan Kevin, tapi aku mungkin bisa menjanjikan perpisahan kami. Maharani menatap Irina dengan mata tajamnya. Perempuan itu seakan-akan mencari-cari kebohongan pada diri Irina. Namun, Maharani tak mendapatkannya. Tentu saja karena Irina memang berkata dengan tulus. Apalagi yang harus dia pertahankan dari hubungannya dengan Kevin? Mereka tak mendapat restu ibu Kevin. Ditambah lagi hubungan mereka tak selalu berjalan dengan baik. Mungkin nanti Irina hanya akan fokus dengan bayinya. Itu sudah cukup. Perkataan dia tentang orang yang dicintainya pada Maharani tadi tentu hanya omong kosong belaka. Jika dulu Irina masih mencintai Max, mantan suaminya, maka kini Irina tak yakin siapa orang yang sedang dicintainya, karena Irina sadar sepenuhnya jika Max sudah tak lagi berada di hati maupun pikirannya. Baiklah, kutunggu niat baikmu itu. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Maharani memilih pergi, sedangkan Irina kembali memfokuskan diri dengan pekerjaan di hadapannya. Dia ingin melupakan semua masalahnya, sungguh, dan dia ingin segera lepas dari kerumitan-kerumitan ini. Kevin membatu seketika saat tak sengaja mendengar pernyataan Irina tersebut. Aku dan Kevin tak saling memiliki rasa. Aku akan meminta berpisah dengan dia secara baik-baik setelah bayiku lahir, karena aku ingin bersatu kembali dengan orang yang kucintai. Jika kami sudah berpisah, maka tugasmu hanya kembali menarik Kevin hingga masuk ke dalam pelukanmu lagi. Aku tak bisa menjanjikan apapun tentang hubunganmu dan Kevin, tapi aku mungkin bisa menjanjikan perpisahan kami. Tubuhnya menegang seketika karena kemarahan. Tadi, setelah bertemu dengan Dr. Lisa, Kevin segera mencari keberadaan Irina melalui supirnya. Rupanya Irina masih di rumah ibunya. Karena perasaan Kevin tak enak, Kevin segera menyusul Irina ke sana. Benar saja, di dalam rumahnya rupanya sedang diadakan acara kecil-kecilan dari sang ibu yang dihadiri oleh teman-teman sosialitanya. Kevin masuk rumah begitu saja, bahkan mengabaikan ibu dan juga para tamu di sana. Dia segera mencari keberadaan Irina, dan ketika dia akan melewati dapur, Kevin mendengar seruan Maharani yang membuatnya menghentikan langkahnya seketika. Hanya permintaan maaf tak cukup mengobati rasa sakit hatiku dan rasa malu keluarga kami, Maharani berseru pada Irina. Irina menghela napas panjang. Aku akan berusaha membuat Kevin kembali lagi padamu setelah bayiku lahir. Oh ya? Apa jaminanmu? Kemudian kalimat terakhir panjang lebar yang diungkapkan oleh Irina membuat Kevin membeku di tempatnya berdiri. Jadi, Irina berencana meninggalkannya. Irina berencana menuntut perpisahan darinya setelah bayi mereka lahir, lalu akan kembali dengan orang yang perempuan itu cintai. Siapa dia? Max? Atau Bastian? Sialan Irina. Bagaimana mungkin di dunia ini ada perempuan sekejam dan seegois Irina? Ketika Kevin masih membeku di tempatnya berdiri, dia mendapati Maharani yang sudah meninggalkan Irina dan terkejut mendapatinya berada di sana. Kevin, kamu datang? Sapa Maharani dengan sedikit ragu. Kevin hanya melemparkan tatapan mata tak sukanya pada Maharani. Dia masih kesal dengan pernyataan Irina, dan dia lebih kesal lagi karena harus ada Maharani di sekitarnya.
Melihat tatapan mata kesal dari Kevin, Maharani cukup tahu diri. Dia pada akhirnya menundukkan kepalanya dan memilih pergi meninggalkan Kevin. Sedangkan Kevin memilih segera mendekat ke arah Irina yang ternyata belum menyadari kehadirannya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Pertanyaan Kevin mengejutkan Irina, membuat Irina mengalihkan pandangannya dari minuman-minuman yang sedang dia buat ke arah Kevin yang kini sudah berdiri menjulang di belakangnya. "Kevin?" Irina menatap Kevin dengan tatapan tanda tanya. "Kamu kok di sini? Kamu sendiri ngapain di sini?" tanya Kevin yang saat ini sudah menatap penampilan Irina dan apa yang sedang dilakukan oleh perempuan itu. Ini aku sedang bantu ibu menjamu tamunya." "Oh ya? Memangnya di mana para pelayan di rumah ini sampai-sampai kamu harus yang melakukan semua ini?" Irina tak bisa menjawab karena tadi secara terang-terangan di hadapannya, ibu Kevin meminta para pelayan untuk meninggalkan Irina sendiri agar Irina bisa menjamu semua tamu-tamu ibu Kevin. Jika Irina memiliki pemikiran buruk, Irina tentu mengerti apa maksud ibu Kevin melakukan semua itu. "Sudahlah, aku cuma pengen menjadi menantu yang baik." "Benarkah? Kamu ini bodoh atau pura-pura polos? Kamu sedang dijadikan pembantu oleh mamaku saat ini." "Lalu kenapa?" Irina berbalik berseru keras pada Kevin. "Secara teknis, aku memang pembantu dan kamu adalah majikan." Kevin mencekal kedua bahu Irina seketika. "Cukup, Irina," desisnya dengan nada tajam. Irina menggelengkan kepalanya. "Itu adalah kenyataan. Aku bodoh karena sudah menarikmu masuk ke dalam kehidupanmu. Aku jahat karena sudah menghancurkan masa depanmu. Aku perempuan tak tahu diri karena Irina bahkan tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Segera Kevin menangkup kedua pipi Irina, kemudian menyambar bibir ranum Irina, melumatnya dengan panas. Sedangkan yang dilakukan Irina hanya pasrah saja dengan apa yang telah dilakukan Kevin padanya. Irina bahkan membalas ciuman Kevin, hingga keduanya kini saling melumat satu sama lain dengan panas tanpa menyadari jika kini sedang banyak mata melihat apa yang sedang mereka lakukan. Bersambung, nantikan episode 26-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.